Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan sedikit menjelaskan tentang teori-teori perkembangan manusia. Baik, saya akan membahas tentang perkembangan. Perkembangan dapat diartikan sebagai suatu perubahan yang progresif dan kontinu dalam diri individu dari mulai lahir sampai ia mati. Perkembangan juga dapat diartikan sebagai perubahan-perubahan yang dialami oleh individu atau organisme menuju tingkat kedewasaannya atau kematangannya yang berlangsung secara sistematis. Lalu di sini ada hal-hal mengenai perkembangan dewasa. Ada 4 teori. Nah, teori pertama itu yaitu pendekatan perkembangan kognitif. Pendekatan ini mempunyai asumsi bahwa kemampuan kognitif merupakan suatu yang sangat fundamental yang membimbing tingkah laku individu. Dalam pendekatan ini ada 3 buah model. Model yang pertama yaitu model kognitif Piaget dengan asumsi bahwa perkembangan manusia dapat digambarkan dalam konsep fungsi dengan struktur. Lalu ada yang kedua yaitu model pemrosesan informasi. Pada model ini yang merumuskan bahwa kognitif manusia sebagai suatu sistem terdiri dari input berupa rangsangan yang menunjukkan keadaan reseptor. Lalu ada C, model kognisi sosial yang menekankan pengaruh pengalaman terhadap perkembangan kognitif. Teori yang kedua yaitu pendekatan belajar atau lingkungan. Pendekatan ini mempunyai asumsi bahwa tingkah laku individu diperoleh melalui pengkondisian dan prinsip-prinsip dasar. Dan teori yang ketiga yaitu pendekatan etologi. Pendekatan ini merupakan studi perkembangan dari perspektif evolusioner yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang diajukan oleh Charles Darwin dengan merujuk kepada asal-usul biologis tentang tingkah laku sosial. Teori yang keempat yaitu pendekatan Imam Al-Ghazali. Pada pendekatan ini pendapatnya bahwa individu dilahirkan dalam membawa fitrah yang sehat dan seimbang, yang selanjutnya kedua orang tua dan lingkungan yang memberikan pendidikan. Sedangkan pendapat para ahli yang lain mengatakan teori perkembangan manusia itu ada 3 teori, yaitu yang pertama teori nativisme, dan yang kedua teori empirisme, yang ketiga teori konvergensi. Yang pertama teori nativisme. Teori ini menyatakan bahwa perkembangan manusia dipengaruhi oleh nativis atau faktor-faktor bawaan manusia sejak dilahirkan. Teori ini menegaskan bahwa manusia memiliki sifat-sifat tertentu sejak dilahirkan yang mempengaruhi dan menentukan keadaan individu yang bersangkutan. Dan yang kedua, teori empirisme. Teori ini memandang bahwa perkembangan individu dipengaruhi dan ditentukan oleh pengalaman-pengalaman yang diperoleh oleh selama perkembangan mulai lahir hingga dewasa. Dan yang ketiga, teori konvergensi. Teori ini merupakan gabungan antara teori nativisme dengan teori empirisme. Teori ini menyatakan bahwa pembawaan dan pengalaman memiliki peranan dan perkembangan manusia. Selanjutnya adalah menurut Erikson mengelompokkan tahapan kehidupan ke dalam 8 stage yang merentang sejak kelahiran hingga mati. Tahap pertama yaitu tahap bayi. Dia berumur sejak lahir hingga usia 18 bulan. Periode ini juga sering disebut dengan tahapan sensorik oral, karena bayi akan memasukkan segala sesuatu ke dalam mulutnya. Yang kedua ada tahap kanak-kanak awal dari 18 bulan hingga 3 tahun. Selama tahapan ini, anak-anak mempelajari kemampuan diri sendiri, tidak hanya makan, minum, berjalan, berbicara, akan tetapi mempelajari perkembangan motorik yang lebih halus, dan pada periode ini anak-anak akan
mengucapkan tidak sebagai penolakan atau suruhan orang lain yang sering disebut otonomi. Tahap ketiga adalah tahap usia bermain. Dia berusia sejak 3 tahun hingga 5 tahun. Anak laki-laki akan bermain kuda-kudaan, senapan kayu, dan masih banyak lagi. Anak perempuan biasanya akan bermain masak-masakan atau boneka yang mengintimasi kehidupan keluarga. Tahapan keempat yaitu tahap usia sekolah dari umur 6 sampai 12 tahun. Kekuatan dasarnya adalah metode dan kompetensi. Keterampilan baru yang dikembangkan selama periode ini mengarah pada sikap industri, ketekunan belajar, aktivitas, produktivitas, semangat, kerajinan, dan sebagainya. Tahap yang selanjutnya adalah tahap remaja dari usia 12 hingga 18 tahun. Di fase ini adalah menemukan jati diri sebagai individu yang terpisah dari keluarga asal dan menjadi bagian dari lingkup sosial yang lebih luas. Yang keenam, tahap dewasa awal, usia 18 hingga 35 tahun. Langkah awal menjadi dewasa adalah mencari teman dan cinta, hubungan yang saling memberikan rasa senang dan puas. Tahap ketujuh adalah tahap dewasa. Ini berusia dari 35 hingga 55 tahun atau 65 tahun. Tugas penting di fase ini adalah mengejawantkan budaya dan meneruskan nilai budaya pada keluarga dengan membentuk karakter anak serta memantapkan lingkungan yang stabil. Yang kedelapan, tahap dewasa akhir. Mungkin cukup sekian yang hanya dapat kami jelaskan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.